saya butuh kritikan, saya butuh koreksi. Tetapi ketika dikritik, telinga merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Busta Minarda. Kembali saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita seluruh penonton channel YouTube Busta Minarda selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat BN, mengawali pertemuan kita kali ini, saya membacakan sebuah berita menarik dan menggelitik dari Partai Demokrat. Wartaekonomi.co.id memberitakan di bawah judul Demokrasi Indonesia Merosot, Demokrat kritik habis-habisan, beda zaman PSBY. Berita ini hari Senin tanggal 23 Agustus 2021, hari ini. Warta Ekonomi WE Online Jakarta. Partai Demokrat sependapat dengan penilaian demokrasi Indonesia saat ini jeblok. Seperti yang tercermin dalam Indeks Demokrasi 2020 yang dirilis The Economist Intelligence Unit belum lama ini. Mulai dihapus, begal politik dibiarkan, kata juru bicara Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra kepada rakyat merdeka kemarin. Saudara-saudara sekalian, ini adalah pidato saya pertama, pidato politik di depan umum dalam upaya menjaga dan membangun demokrasi di Indonesia. Saya mengapresiasi atas permintaan kalian. Kalian telah meminta saya untuk menjadi ketua umum Demokrat. Untuk itu saya sungguh mengapresiasi dan terima kasih. Dan itu saya terima. Kepala Badan Komunikasi Strategis Bakomstra DPP Partai Demokrat ini menilai demokrasi Indonesia berada di titik terendah dalam 14 tahun terakhir. Kondisi ini berbeda jauh saat pemerintahan dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono. Saat itu Indonesia masuk dalam kategori negara bebas. Dalam pengamatan Partai Demokrat, penurunan kualitas demokrasi di Indonesia ini terlihat dalam kejadian sehari-hari di tanah air. Misalnya, fenomena penangkapan pihak-pihak yang berbeda pendapat, hingga upaya perebutan kekuasaan di Partai Demokrat. Selain The Economist Intelligence Unit, beragam penilaian juga dikeluarkan lembaga pemerhati demokrasi. Misalnya, koalisi masyarakat sipil seperti Amnesty International dan SafeNet yang menyebut penurunan kualitas kebebasan di Indonesia. Politisi jebolan Universitas Indonesia ini juga mengklaim saat ini warga takut berbicara dan berekspresi kritis di muka umum. Belum lagi ramai peretasan akun media sosial, doxing, hingga serangan buzzer, ucapnya. Bahkan kata dia, kritik melalui coretan dinding alias mural saja kemudian malah dihapus dan dipersoalkan. Koruptor Harun Masiku saja kalah diburu. Masih bergentayangan dia, ujarnya. Sahabat BN, apa yang disampaikan Herzaki, anak muda dari Partai Demokrat ini, memang sebuah hal yang sangat menggelitik. Namun demikian, kita dalam kesempatan ini tidak dalam kapasitas memperbandingkan antara kepemimpinan SBY dulu dengan kepemimpinan Jokowi sekarang.
Tetapi kita hanya ingin mengatakan bahwa demokrasi itu sangat penting dalam sebuah negara seperti negara Indonesia. Demokrasi itu adalah haknya rakyat. Demokrasi itu perlu dinikmati oleh rakyat. Kalau kita perhatikan, seluruh pemimpin negara di dunia ini nyaris mengklaim bahwa dia adalah pemimpin yang demokratis. Tidak ada seorang pemimpin negara manapun di dunia ini yang ingin dikatakan dia adalah pemimpin otoriter. Walaupun pemimpin negara komunis sekalipun. Tetapi yang membedakannya hanya aktualisasinya di dalam kepemimpinannya sehari-hari di tengah-tengah rakyat. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah pemimpin yang demokratis, tetapi demokrasi dibungkamnya. Ada pemimpin yang sebelum memimpin mengatakan kalau dia memimpin nanti dia butuh kritikan, dia butuh didemo, dia butuh dikoreksi. Tetapi setelah dia memimpin, sedikit saja reaksi dari rakyat, telinganya merah. Kritik yang disampaikan harus kritik yang membangun. Bagaimana kritik yang membangun? Kritik itu mengoreksi. Yang membangun itu yang dikritik. Sebab dia telah digaji untuk membangun. Mana ada kritik membangun? Kritik itu memang cenderungnya mengoreksi kelemahan-kelemahan yang terjadi. Ada juga yang mengatakan kalau mengkritik harus dengan solusi. Dia yang mencari solusi, yang menjalankan solusi itu yang dikritik. Dia telah diberi amanah untuk itu. Kalau mengkritik, ya mengkritik. Mengoreksi kelemahan-kelemahan yang dirasakan oleh si pengkritik. Ada juga yang mengatakan kalau mengkritik harus dengan data dan fakta. Mengkritik kok harus mencari data, itu namanya penelitian. Ini bukan penelitian, ini mengkritik. Contoh kecil saja. Seorang petani desa, dia rasakan hidupnya sangat susah. Pupuk sulit dia membelinya. Air sawah susah dapatnya. Irigasi tidak ada. Dia mengatakan, hidup saya sebagai petani sekarang sangat susah. Tidak ada perhatian pemerintah. Apakah diminta kepada dia untuk mencarikan solusi? Solusi apa yang akan didapatnya itu? Atau diminta kepada dia untuk mencarikan data dan fakta? Data mana yang akan didapatkan itu? Dia hanya merasakan bahwa hidupnya saat ini susah. Jadi itu hanya dalih-dalih saja sebenarnya. Sebab dulu kita telah mengatakan, saya butuh kritikan, saya butuh koreksi. Tetapi ketika dikritik, telinga merah, emosi datang. Ada juga yang sepertinya dia siap dikritik. Dia diam-diam saja. Tetapi jaringannya, orang sekelilingnya merayap. Orang sekelilingnya bergerak. Untuk mencari, untuk mempreteli orang-orang yang kritiknya. Untuk melawan orang yang mengkritiknya. Jadi diam saja. Ada juga yang begitu. Kita telah banyak melihat rezim-rezim yang mengatakan dirinya demokratis. Rezim-rezim pemimpin-pemimpin yang mengatakan dirinya adalah demokratis. Tetapi ketika dikritik tidak siap. Rezim-rezim pemimpin yang meminta dia dikritik. Tetapi ketika rakyat mengkritiknya dia tidak siap. Karena itu, atas apa yang disampaikan oleh Partai Demokrat ini,
sebagai partai sekarang ini yang kita lihat adalah partainya anak muda. Ketua umumnya anak muda. Pengurusnya kebanyakan anak-anak muda, mayoritas anak-anak muda. Anak-anak muda yang berpikiran, yang berwawasan luas, yang cerdas. Rakyat mungkin mengharapkan kepada Anda. Sekarang Anda melakukan kritikan atas kondisi demokrasi kita yang mungkin ingin disampaikan rakyat sekarang ini. Kritikan Anda ini tolong Anda simpan di hati Anda. Tolong Anda ingat di kepala Anda terus. Jika nanti Anda yang di Demokrat sekarang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk memimpin negeri ini. Jangan Anda lupa kacang dengan kulitnya. Jangan Anda sekarang mengkritik rezim karena Anda nilai demokrasi saat ini jeblok. Tetapi Anda nanti ingat bahwa Anda jangan sampai menjadi orang atau pemimpin yang diktator. Sebab telah banyak terjadi seperti itu. Ketika dia belum memimpin, dia salahkan pemimpin yang dinilainya diktator, dinilainya alergi terhadap kritikan. Tetapi ketika dia berkuasa, dia alergi terhadap kritikan. Ingatlah Anda yang di Partai Demokrat sekarang bahwa demokrasi itu adalah miliknya rakyat, terutamanya rakyat biasa. Kalau Anda alergi terhadap kritikan, berarti Anda tidak berpihak kepada rakyat biasa, tidak berpihak kepada rakyat kecil. Pemimpin manapun di dunia ini, apabila dia telah tidak berpihak kepada rakyat kecil, cenderung dia akan runtuh. Kita lihat di Indonesia saja. Ketika di era Orde Lama, rakyat kecil seperti tidak diperhatikan lagi. Terjadilah saat itu antri beras, antri minyak tanah oleh rakyat yang berjejer antri, yang kadang-kadang wajahnya telah dihinggapi oleh langu hijau karena tidak terurus. Akhirnya bagaimana? Orde Lama tumbang. Ketika di era Orde Baru, di saat rakyat kecil tidak lagi diperhatikan oleh penguasa, sedikit saja rakyat kecil berbicara, mengkritik, hilang. Kalau ada tanah rakyat yang diambil oleh pemerintah, baik untuk perkebunan maupun untuk yang lain, kalau rakyat kecil itu mempertahankannya, malamnya ada harapan akan datang ke rumahnya orang dari Koramil, orang dari pejabat lainnya di pemerintahan. Dia akan hilang. Rakyat kecil dengan mudah kena tampar, dengan mudah kena pukul oleh alat negara. Rakyat kecil kalau bicara ditangkap. Namun apa yang terjadi? Tak lama setelah itu, Orde Baru tumbang. Yang puncaknya ketika rakyat kecil tidak lagi percaya kepada rezim Orde Baru. Ketika terjadi krisis kepercayaan pada tahun 97-98. Ingatlah bahwa Anda memimpin bukan hanya karena kehebatan Anda, tetapi karena dukungan rakyat. Bukan dukungan rakyat elit saja, tetapi dukungan rakyat kecil, dukungan rakyat biasa, yang melalui mereka Allah, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan amanah kepada Anda. Karena itu, mumpung Anda belum berkuasa,
Maka rakyat mungkin perlu mengingatkan Anda. Jika Anda nanti mengecewakan rakyat, jika apa yang Anda sampaikan sekarang ini hanya pemanis mulut, hanya untuk menarik simpati rakyat saja, Anda nanti akan hancur. Percayalah, sudah banyak terjadi di muka bumi ini yang bermain-main dengan kepentingan rakyat, yang mengecewakan rakyat, yang hanya menjadikan rakyat sebagai pelengkap penderita dalam kekuasaannya, hancur. Mungkin karena kehebatan Anda, karena kepintaran Anda bisa memberikan kamuflase sehingga rakyat memang bisa tidak tahu dengan apa yang Anda lakukan terhadap rakyat. Tetapi yang di atas tahu. Karena itu Partai Demokrat sudah harus merubah ini menjadikan politik adalah yang jujur, yang dapat dipercaya, yang tidak hanya memperalat rakyat untuk kepentingan kekuasaan. Kalau Partai Demokrat nanti hanya mencoba bergaya-gaya merakyat, berlagak-lagak merakyat di depan publik seperti sangat merakyat, tapi di belakang itu kerja Anda memperteli rakyat, kerja rezim yang Anda pimpin mengazab rakyat, Anda akan jatuh. Jatuhnya nanti akan sangat sakit. Rakyat mungkin menyarankan kepada anak-anak muda yang ada di Partai Demokrat sekarang ini, berjanjilah dengan hati sendiri, berjanjilah dengan Allah, dengan Tuhan Yang Maha Esa, bahwa Anda tidak akan pernah melakukan politik kibul, politik bohong, politik kamuflase, politik pencitraan. Anda tentu sekarang merasakan sakitnya bagaimana orang yang mencoba merebut kepemimpinan Anda sekarang tidak diapa-apakan. Pedih kan? Rasakan itu terus sampai nanti Anda jadi penguasa, sehingga Anda tidak akan melakukan hal yang sama dalam bentuk apapun kepada siapapun, terutama kepada rakyat. Ketahuilah, ketika rakyat tidak percaya lagi, sekuat apapun kepemimpinan dalam suatu negara, kepemimpinan itu biasanya tumbang. Demikian, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.